Misalnya, lamanya belajar dengan lamanya harapan belajar itu beda. Lamanya belajar di Kalbar itu sampai hari ini masih 7,71 tahun. Pak Sultan Miji sudah memberikan pendidikan gratis untuk sekolah negeri sebanyak 170 orang. Dan ini adalah kelanjutan daripada Bapak Cornelis. Untuk keberhasilan dalam tata kelola pemerintahan, baik provinsi, kabupaten maupun pusat. Hendaknya yang mengendalikannya harus paham tentang tata kelola pemerintahan. Tanpa paham tata kelola pemerintahan, maka pemerintahan itu tidak akan bisa berprestasi. Selama saya memimpin sebagai gubernur, prestasi Kalimantan Barat itu sangatlah banyak. Sistem pemerintah berbasis elektronik, kita berada setelah DKI. Indeks daya saing daerah kita berada setelah Yogyakarta. Kemudian MCP yang dinilai 8 ranah pemerintahan oleh KPK, kita berada di urutan 3 dengan nilai 98. Ini satu penilaian oleh lembaga-lembaga yang memang kredibel untuk menilai. Tidak bisa tata kelola pemerintahan itu dibuat asal suka-suka kita. Misalnya, berbagi jabatan antara gubernur dan wakil gubernur itu sudah diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Tidak bisa seorang wakil gubernur misalnya latar belakangnya kontraktor, lalu dinas PU diserahkan kepada dia untuk mengelolanya. Nggak bisa. Tanggung jawab tetap ada pada gubernur. Dan urusan-urusan wakil gubernur itu sudah ada di dalam detail di dalam undang-undang pemerintah daerah. Ini yang harus kita pahami. Nah, tidak ada harmonisasi. Kalau tidak harmonisasi satu pemerintah, dia tidak akan berhasil. Kita cukup berhasil dan sangat boleh dikatakan sangat berhasil. Penyerapan anggaran selalu berada di urutan keempat dan bahkan masuk 10 besar rata-rata. Pendapatan asli daerah yang meningkat bukan karena kita tak mampu belanja, tapi karena kita mampu memaksimalkan pendapatan itu sehingga over target. Nah, itu yang harus dilakukan. Ini tidak akan bisa diperoleh, ya, tidak akan bisa didapat apabila kita tidak tahu tentang data, tidak tahu tentang seperti data misalnya, lamanya belajar dengan lamanya harapan belajar itu beda. Lamanya belajar di Kalbar itu sampai hari ini masih 7,71 tahun. Ya, 7,71 tahun dan lamanya harapan belajar sudah di atas 12 tahun. Ini data. Makanya seorang gubernur, seorang kepala daerah, dia harus paham tentang data, dia harus paham tentang bagaimana aturan-aturan yang mengatur. Dan saya alhamdulillah, karena saya mengajar hukum otonomi daerah, saya mengajar hukum pegawaian, saya mengajar hukum teknik pembuatan undang-undang, sehingga apapun yang kita lakukan semua sesuai aturan sehingga Kalbar bebas dari hal-hal yang menyangkut masalah hukum. Cukup Bapak, terima kasih. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk kembali ke tempat semula. Kami mengingatkan kepada seluruh hadirin untuk tidak memberikan respon apapun ketika paslon sedang menjawab. Kami persilakan paslon nomor 2 untuk menempati podium serta menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup dalam waktu 3 menit. Waktu dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Apapun yang kita programkan, apapun yang kita rencanakan dalam visi dan misi kita, kalau tidak ada niat yang tulus dari diri kita untuk melaksanakannya, maka yang semuanya tidak akan terwujud. Nah, kami merencanakan masalah pendidikan. Nah, yang mana pendidikan kita tadi dalam data itu memang 8,2 tahun untuk masa sekolah. Nah, kemudian pendidikan ini nantinya yang tadinya Bapak Gubernur sudah memberikan, Pak Sultan Miji sudah memberikan pendidikan gratis untuk sekolah negeri sebanyak 170 orang, dan ini adalah kelanjutan daripada Bapak Cornelis. Nah, kemudian ini juga belum adil. Kenapa?
Karena masih ada 40.000 siswa sekolah swasta yang belum diberikan sentuhan. Untuk itu kedepannya nanti akan kami upayakan semaksimal mungkin akan memberikan pendidikan yang gratis juga kepada 40.000 sekolah swasta. Tolong dicatat. Yang kedua, masalah kesehatan. Nah, kesehatan juga menjadi momok kita. Nah, kita jangan membangun rumah sakit yang megah ya, dan tetapi kita tidak memperhatikan isi daripada rumah sakit itu, yaitu pegawai-pegawai rumah sakit yang bekerja di dalamnya, yang mana insentifnya sedang berkurang. Nah, kemudian juga masalah tambang. Nah, ini juga menjadi problem. Tadi sudah sampaikan oleh wakil saya. Nah, bagaimana ke depannya supaya penambang-penambang liar ini dilindungi dengan regulasi yang jelas dan dia bisa mencari makan dengan tenang. Dan kemudian PAD kita juga akan bertambah. Nah, ini Bapak sekalian. Nah, juga masalah Indonesia Emas 2045 ya. Nah, kita akan mendorong, mengikutsertakan kaum milenial dan Gen Z untuk ikut serta bagaimana dia bersama-sama pemerintah daerah untuk bisa menatap hidupnya ke depan nanti, yaitu memberikan beasiswa dan lain sebagainya. Dan juga kita memberikan ruang terbuka yang ada wifi-nya gratis supaya mereka bisa mengakses dunia ini. Nah, kemudian Bapak sekalian yang saya hormati, nah Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita lakukan, nah kalau kita tidak serius dengan niat yang baik, maka tidak akan tercapai tujuan kita. Kami bersama Pak Krisantus dengan pasangan nomor 2 akan bekerja sama semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi dan misi kami ke depannya nanti. Ikan sepat, ikan gabus, Nosan Krisantus paling bagus. Ikan gabus, ikan sepat, Nosan Krisantus pilihan tepat. Terima kasih. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.